Selamat malam, selamat hari Sabat. Bersyukur kita masih bisa mempelajari firman Tuhan pada hari Sabat yang suci ini. Saat ini kita satu triwulan ini mempelajari buku Ibrani. Rasul Paulus menulis kepada orang-orang Ibrani dan juga kepada kita yang pelajaran yang pertama dan yang kedua ini berjudul Pekabaran Kitab Ibrani. Untuk itu marilah kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Bapa, terima kasih dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Masih peliharakan kami sampai saat ini, bahkan masih memberikan satu kesempatan untuk belajar firman-Mu, memuji memuliakan nama-Mu, dan kami agar kami boleh mengerti apa rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami, yaitu rencana keselamatan. Ampuni semua dosa kesalahan kami, biarlah Roh Kudus-Mu boleh menolong kami, memberikan pencerahan pelajaran ini sehingga kami boleh mengerti dengan baik. Nama Tuhan kami puji dan kami muliakan. Ampuni semua dosa kesalahan kekurangan kami. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saya akan bawakan sedikit ulasan kembali dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari sepanjang minggu ini. Ada beberapa poin. Yang pertama, Paulus menulis kitab Ibrani untuk memperkuat iman orang percaya di tengah pencobaan mereka. Dia mengingatkan kepada mereka dan kita bahwa janji Allah akan digenapi melalui Yesus. Yesus adalah Raja kita. Poin utama, Yesus adalah penguasa sebagai Allah. Yesus menguasai alam semesta, tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, iblis menguasai alam semesta ini. Tetapi Yesus tidak tinggal diam. Dia datang ke dunia untuk mengalahkan iblis dan membawa umatnya kembali ke surga. Poin yang kedua, di dalam buku Ibrani terdapat 3 bagian. Yang pertama, Yesus sebagai anak kerajaannya. Yang bagian kedua, Allah memperkenalkan anak ke pengadilan surgawi. Dan bagian yang ketiga, Allah menobatkan anak, pemberian kuasa yang sebenarnya. Yesus kemudian adalah penguasa sah yang terlibat dalam perang dengan iblis untuk kesetiaan kita. Poin yang keempat, Yesus pengantara kita. Poin yang ketiga, Allah mengutus anaknya untuk dilahirkan sebagai anak Daud. Yesus pengantara berkat bagi kita. Dia adalah pengantara karena dia adalah saluran berkat dari Allah yang mengalir. Harapan utama keselamatan kita hanyalah di dalam Yesus. Dan apa yang telah dilakukan bagi kita, mati di kayu salib. Poin selanjutnya, Yesus adalah pemenang kita. Yesuslah pemimpin kita dalam peperangan melawan musuh. Kita bisa baca dalam Ibrani 2 ayat 14-16. Yesus sebagai pemenang dari manusia yang lemah. Dia menghadapi pertempuran tunggal dengan iblis dan membebaskan kita dari perbudakan setan. Biasa. Poin selanjutnya, Yesus adalah imam besar. Kita bisa baca dalam Ibrani 5-7 ayat pasal 5-7. Imam besar memungkinkan kita bisa berhubungan dengan Allah, dan apa yang dilakukan imam memfasilitasi hubungan kita dengan Allah. Poin yang lain, di dalam Ibrani 2 ayat 9, kita disebut imamat yang rajani, yang artinya kita menghadap Allah dengan doa dan iman. Maka dari itu kita harus mau bekerja sama dengan Allah untuk keselamatan manusia. Dan poin terakhir yang sudah kita pelajari beberapa hari yang lalu, Yesus mengantarai perjanjian yang lebih baik. Yesus bukan menjadi imam besar di dunia, tetapi imam besar di bait suci surgawi, yang dilambangkan pengorbanan hewan di bait suci di dunia ini. Perjanjian baru memberikan apa yang bisa dilakukan oleh manusia ilahi yang sempurna, kekal. Allah merancang perjanjian lama untuk menunjukkan masa depan pada pelayanan Yesus. Namun banyak orang yang tidak mengerti. Kristuslah dasar dan hidup bait suci kita.
Seluruh upacaranya melambangkan korban anak Allah, kematian anak Allah untuk menebus dunia ini. Inilah ulasan kembali poin-poin yang sudah kita pelajari beberapa hari yang lalu sebelum kita masuk dalam pendalaman. Sekarang kita akan masuk dalam pendalaman. Terlepas dari semua kebenaran yang baik dan penuh harapan dalam kitab Ibrani, ada juga serangkaian peringatan yang mencapai puncaknya di pasal 10-12. Bagian ini memiliki setidaknya dua elemen yang sama. Yang pertama, semua pasal ini membandingkan generasi gurun dengan pembaca kitab Ibrani, mestinya yang saat sekarang ini. Kedua, pasal-pasal ini mendesak kita untuk memiliki iman. Generasi gurun adalah salah satu yang melihat kuasa Allah yang luar biasa diberikan dalam tanda dan keajaiban dalam melepaskan mereka dari Mesir. Mereka juga mendengar Allah berbicara dari Gunung Sinai mengenai 10 perintah. Mereka melihat tiang api di malam hari dan awan pelindung di siang hari. Mereka makan mana, roti dari surga. Mereka juga minum air yang muncul dari bebatuan dimanapun mereka berkemah. Tetapi ketika mereka tiba di perbatasan tanah perjanjian, mereka tidak dapat mempercayai Allah. Mereka tidak memiliki iman yang merupakan inti dari apa yang Allah tuntut. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita bisa baca dalam Ibrani 11 ayat 6. Paulus berkata bahwa kita seperti generasi gurun juga berada di perbatasan tanah perjanjian dalam Ibrani 10 ayat 37-39. Namun hak istimewa dan tanggung jawab kita lebih besar. Kita tidak mendengar Allah berbicara dari Gunung Sinai, tetapi kita telah melihat melalui kitab suci wahyu Allah yang lebih besar dari di Gunung Sion, yaitu Allah dalam daging, Yesus Kristus. Ibrani 12 ayat 18-24. Pertanyaannya adalah, akankah kita memiliki iman? Penulis mendorong kita untuk mengikuti contoh daftar kartu yang hebat, yang puncaknya hanya pada Yesus sendiri. Pelajaran yang luar biasa pada dalam buku Ibrani ini bila mana kita mau mempelajari sungguh-sungguh, di mana kita ini sebagai umat Allah yang sisa atau umat Israel rohani sedang berjalan sampai batas negeri Kanaan surgawi. Untuk itu pencobaan-pencobaan yang luar biasa akan kita hadapi, dan ini hanya memerlukan iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus, mempercayai Yesus, menghargai pengorbanan Yesus yang sudah menyerahkan nyawanya di kayu salib. Jadi bila mana kita ingat akan orang-orang yang dikatakan generasi padang gurun, kita ini juga mirip dengan mereka, bahkan sama. Kita akan, kalau kita tidak kuat menghadapi pencobaan, kita akan gugur seperti umat Israel yang ada di perbatasan tanah Kanaan duniawi. Akan gugur dan kita tidak bisa melanjutkan perjalanan kita sampai ke Kanaan surgawi. Untuk itu biarlah kita melalui pelajaran dalam buku Ibrani ini, bila mana kita ulang kita perdalam, kita pelajari, kita boleh mengerti bagaimana kita harus tetap setia, iman, percaya, berserah kepada Yesus saja agar kita bisa diselamatkan. Inilah pelajaran yang begitu indah yang perlu kita renungkan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.